Halo semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kalau kalian adalah kaum mageran, nah tonton video ini sampai habis ya. Karena saya mau ngasih inspirasi rumah yang cocok buat liburan tiap hari. Yuk kita lihat rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, apa kabarnya Mbak Dinda, Mas Oki? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Casa Kalandra. Ya, tetangga, udah kenalan kan tadi dengan Mbak Dinda, pemilik Casa Kalandra. Nah, sekarang kita mau home tour ke rumahnya yang keren banget ini. Sebelumnya kita tanya dulu nih, Ya. luas tanahnya berapa nih Mbak Dinda? Oke, luas tanahnya itu 180 meter persegi. Lebarnya itu sekitar 10 kali 18 ya berarti. Kemudian bangunannya berapa tuh? Sebenarnya kita tuh udah renov 2 kali. Jadi sesudah renov mungkin sekitar 200-an kali ya. 200-an meter. Berapa lantai Mbak? Ini 2 lantai, tapi memang nggak full sampai belakang karena area belakangnya tamannya kita bikin kolam renang kecil. Wow. Jadi nggak ketutup full gitu. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya kolam renangnya seperti apa. Tapi kita bahas dulu nih, bagian fasadnya nih Mbak. Ada tema khusus nggak nih yang di-apply? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena kan nggak boleh ngerombak fasad terlalu banyak. Jadi memang ini kita lakukan bertahap. Nah, ini penambahan yang baru nih, Mas Rizky. Ini baru banget berapa bulan yang lalu. Sesudah kita diskusikan terasnya, karena hanya ditutup, jadi boleh gitu. Oh, oke. Bisa. Jadi ini teras baru nih? Terasnya baru, lama tapi baru. Lama gitu. tapi baru, kita lihat yuk. Jadi kalau di sini mungkin ngambil aksennya lebih kepada industrial kali ya. Oh, iya. Tapi sih sebenarnya simple sih. Karena waktu itu sempat bocor, terus ternyata bikin lantainya jadi lapuk. Jadi ya multifungsi lah. Kita tutup tapi ternyata jadi cantik juga. Jadi cantik juga. Jadi sebelumnya ini kebuka ya? Tadinya kebuka, terus ya kalau lagi hujan atau apa ya masuk. Kanopinya dia pakai kaca tempered sepertinya, Ya. dengan kisi-kisi kayu apa Betul. bahan WPC gitu-gitu? Ya lebih kepada bahan WPC. Bahan Ini WPC. sebenarnya Rius, tadinya tuh di garasi. Tapi karena kita ganti juga kanopinya jadi bening, kita pakai aja lagi di sini. Jadi manfaatin barang yang udah nggak kepake sebenarnya. Lantainya pakai apa nih? Lantai Nah, teras. ini kita pakai WPC decking, walaupun udah ditutup, tapi yang bisa indoor sama outdoor sih. Mantap. Tapi ini asik sih. Oke, di sini ada entrance. Tapi sebenarnya entrance dari mana? Pintu utamanya itu sebetulnya dari pintu yang tadi tuh yang kita nyambut. Nah, ini salah satu perombakan yang kita lakukan karena ini tadi ketutup, agak bikin gelap di area taman. Jadi akhirnya ternyata jadi bikin cahayanya maksimal juga. Mantap. Jadi tadinya aksesnya hanya satu ya? Aksesnya hanya satu. Sekarang jadi dua. Iya, jadi sekarang dari dalam walaupun ini ketutup pintunya, ya kita tetap bisa duduk-duduk ke sini. Wih, Ngintip lah asik. ada siapa orang di depan, nggak ketahuan. Asik. Sebelah sana belum kita bahas. Boleh, Kita bahas boleh. sedikit aja yuk. Nah, jadi di sini ada area carport. Ini bisa 2 mobil kali ya? Sebenarnya bisa 2 mobil, mungkin satu lagi agak lebih kecil ya. Ini pakai lantainya pakai apa, Mbak? Ini sih bawaan dari developer, cuma kita cat ulang sih, dia kayak batu alam biasa gitu. Oh, gitu. Cuma kita cat biar lebih rapi aja. Oke, ini kayaknya tambahan nih. Tambahan. Ketahuan ya. Sedikit ini, tapi ini ada unsur kreatif ya. Karena ini pakai bata ringan nih. Kalau kalian lihat dari jauh ini kayak roster gitu. Padahal dia pakai bata ringan ya, Mbak? Iya. Yang disusun sedemikian rupa. Betul, jadi lebih menghemat budget juga sih, karena kan bata roster agak lebih mahal. Ini juga memanfaatkan area, jadi di belakang kita jadi semacam gudang di luar lah, ketutupan. Tadinya kan cuma area garasi aja yang Oh kebuka. iya benar-benar. Mantap. Terus supaya nggak lembab ini makanya dikasih kisi-kisi Betul. gitu buat berlubang. Dan ini walaupun bata ringan tapi di finishing nih, dicat. Nah, sementara kanopi carportnya ini pakai apa, Mbak? Ini kita pakai tempered glass ya. Oke. Memang ini kita pakai sengaja pilih yang nggak dilapisin kaca film lagi. Tapi kita sukanya tuh emang cahaya matahari. So far sih masih aman-aman aja. Dan ini juga nggak terlalu besar bentangan kacanya karena di sini masih ada rumahnya nih bangunannya. Betul. Jadi nggak terlalu terik gitu. Ya. Oke, kita mau bahas dalamnya boleh? Yuk, boleh masuk. Masuk Oke. dulu yuk. Yuk. Oke, yuk Mas Rizky. Baik, permisi. Masuk. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu area foyer nih. Sesuai kata Mbak Dinda ya, jadi banyak bukaan. Kita lanjut bahas itu tuh.
area taman, ya bisa dibilang taman kering, tempat duduk tambahan. Karena kita nggak ada ruang tamu formal ya, selain di teras. Oke. Foyernya tadi juga untuk taruh sepatu gitu lah. Jadi ini akses ke teras ya tadi ya? Iya. Ini jadi pas banget nih Mas Rizky main ke sini sekarang, karena ini juga yang tadi baru dirombak. Tadinya tuh gelap di sini karena tembok agak bikin gelap gitu. Keren nih area duduk-duduknya. Ini pakai apa Mbak lantainya ini? Iya, ini kita pakai apa namanya? Conwood ya? Iya, kita pakai conwood, termasuk dudukannya juga. Soalnya kan biar nuansa kayu ya. Ini di sini ada bench yang cukup panjang tapi dipisah dengan keran. Nah, ini keran buat apa nih? Ini kerannya kita pakai untuk orang-orang berwudu karena habis itu nanti ada musola kecil. Oke, mantap. Jadi karena area masih semi outdoor mungkin ya. Tapi ini indoor sih, indoor lah ini. Cuma karena terang aja jadi kayak rasanya outdoor. Nah, ini buat tempat wudhu, di bawahnya ada batu-batu koral gitu biar nuansanya makin natural. Ini finishing dindingnya kamprot ya, Mbak? Iya, kita kamprot. Di sini juga ada detail yang lucu nih. Fungsi nggak nih, Mbak? Hah? Suka dinaikin nggak nih? Iya, udah pas anak kecil. Karena ini kan temboknya nih nggak bisa dibongkar waktu pas lagi struktur kan soalnya. Kita akalin, nah masa cuma tembok aja, dibikin apa ya? Ya udah, kita iseng aja bikin panjat dinding buat anak-anak pas lagi pandemik terutama. Ya udah, bebas deh main di area sini. Seru. Nah, sekarang kita berputar ke area sini. Ini area apa nih, Mbak? Ini living room keluarga kita. Karena ini konsepnya open space ya. Jadi ya kalaupun nanti ada tamu, ada acara, ya masih bisa terkonek ke tempat duduk yang tadi juga. Iya benar. Jadi cukup luas ini ya. Kerasanya cukup luas ya, karena open kan. Misalnya tamu sekeluarga besar gitu ngumpul, bisa ngobrol yang ujung sana sampai sana tuh. Kelihatan masih pokoknya. Kelihatan orangnya. Oke, ini dia pakai sofa kulit. Kulit ya, Mbak? Faux leather sih kayaknya ya, bukannya asli. Karena takut juga anak-anak. Oh iya sih. Cuma lumayan lah, area living roomnya sih nggak gede ya. Karena kita nggak ada sekat, ya kita batasin sama karpet besar aja. Jadi ini fungsi karpet selain estetika, terus juga nginjeknya lantainya nyaman gitu ya, hangat, dan juga jadi pembatas area. Jadi kan langsung kelihatan nih, oh ini living room nih gitu. Walaupun nggak disekat. Keren idenya nih. Iya. Dan di sini ada kabinet TV yang cukup besar ini, custom ya? Ini custom. Ini sesuatu yang perombakan kita lakukan di tahun ini. Kita buat pertimbangannya tuh sebenarnya karena anak-anak makin besar. Ternyata kita butuh storage lebih banyak. Akhirnya kita bikin custom dan memang tujuan utama yang penting tambahan storage nanti biar bisa sampai mereka makin besar, barang-barang makin banyak. Setuju. Kita punya tempat. Makanya di sini walaupun kabinetnya cukup besar ya, tapi yang disediakan untuk TV-nya nggak terlalu besar nih. Selebihnya storage semua. Yang ketutup nih sebenarnya kita custom juga. Nanti mungkin kalau mau ngintip dikit. Jadi ini misalnya kita sengaja buat ini charging station ya, buat vacuum cleaner gitu. Jadi biar kalau misalnya rumahnya lahan terbatas kan sebisa mungkin jangan berantakan ya. Betul. Jadi ya udah kita umpetin aja semua di sini. Oh, berarti ini udah diukur ya? Udah diukur. Oh, memang buat vakum. Buat vakum sengaja nih, makanya jadi dia beda sendiri. Pantesan, menarik idenya. Di tempat saya vakum di pojok-pojokan. Iya. Sebelum bikin ini kita juga naruh tapi kok ini ya berantakan gitu. Jadi sekarang lumayan lah rapi di dalam. Menarik. Nah, di sebelahnya ada apa nih, Mbak? Nah ini ada tulisannya nih. Oh iya. Ada tulisannya musola. Iya. Pakai pintu geser. Betul. Kita lihat boleh, Mbak? Iya, boleh. Silakan masuk. Ini nggak besar sih, karena ini tadinya adalah kamar asisten rumah tangga. Karena kita kan nggak pakai ART. Jadi sayang nih ada satu area yang nggak kepake. Ya udah akhirnya memang cita-cita kita dulu pas di rumah pertama, kalau nanti suatu saat punya rumah lagi, harus ada ruang sholatnya, ruang ibadahnya. Ternyata ini maksudnya cukup lah gitu untuk sholat berjamaah. Kalau dari ukurannya ya, ini untuk 5 orang aja masih bisa jamaah di sini. Insya Allah sih masih nyaman. Mantap, suasananya langsung lain ya. Syahdu. Temaram gitu ya. Langsung dia dapat bukaan ke area carport itu ya. Nah, lantainya pakai apa nih, Mbak? Ini kita pakai vinyl sih rata-rata di rumah ini gitu. Vinyl ya? Untuk kamar-kamar gitu ya? Iya. Ini sebenarnya aku nggak tahu sih ini mau ini apa enggak. Di bawah sini sebenarnya ada penyimpanan kalau memang mau dibuka juga. Mau Mbak, penasaran? Iya, tapi harus panggil suamiku deh kayaknya. Karena ini kan kamar ART, nah dia ada turunan lebih rendah. Gitu, jadi kita bikin lantai, jadi ada space, jadi ada koper-koper yang besar gitu, barang-barang yang lama kita simpen di bawah sini nih. Storage gitu. Idenya keren ya. Biasanya kan kalau storage itu kelihatan atau ya di atas gitu ya, atau di bawah kasur. Ini di bawah lantai ya. Lumayan sih kalau nanti mau dibuka, boleh nanti. Oke, Mbak, next. Kita kemana lagi nih?
mau ke area sini. Sini dulu nih Mbak. Oh ya. Nah, ini pintu kemana nih? Ini pintu kamar mandi tamu sih, bawaan dari developer. Tapi memang pas dari developer itu hanya untuk apa namanya istilahnya powder room ya. Powder room ya. Tapi kita rombak sedikit, jadi lumayan nih, jadi full shower juga. Oh iya, jadi bisa mandi tuh, ada showernya. Walaupun kecil, ukurannya cuma sekitar 1,5 kali 2 ya, ternyata bisa juga untuk full shower. Jadi kalau ada yang mau berenang, terus kamar mandinya kurang, itu mereka bisa mandi di sini juga. Cukup. Asik. Gitu. Jadi fungsional ya, walaupun kecil tapi fungsinya mantap, bagus. Dan ini letaknya ada di bawah tangga ya? Iya, letaknya di bawah tangga. Tuh. Betul, menurun ya atapnya. Pemanfaatannya bagus nih. Sorry Mbak. Ya. Oke, kita geser lagi. Kita lihat sisi sini dulu ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini juga tadinya lahan yang nggak kepake juga. Akhirnya kita putuskan ya bisa semacam full deck-nya untuk orang-orang yang mau berenang. Tapi akhirnya kita bikin semacam breakfast corner sama coffee corner. Wow. Gitu. Makanya mager kan nggak bisa, nggak perlu kemana-mana gitu. Habis olahraga bisa. Terus yang mau mager sambil baca santai-santai. Keren sih nih. Dan ini karena areanya jadi mungkin area transisi dari pool ya. Jadi lantainya dibikin yang tahan air nih. Betul. Ya, ini kayak outdoor nih lantainya. Sama kayak materialnya kayak yang di teras tadi ya. Betul. Ini tadinya tuh sempat outdoor kan gitu. Oh, sempat kebuka ini? Makanya nih jadi pada saat renovasi kedua kita mau perpanjang teras di atas. Ya udah kita putuskan ya udah ini nggak apa-apa ditutup. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada poolnya, kolam renangnya cukup luas nih. Nanti kita lihat bareng-bareng ya tetangga. Nah, di sini ada pintu, tapi itu kayaknya pintu gudang ya? Iya. Oh, oke. Jadi dia letaknya menurun gitu ya. Kita balik ke sisi sampingnya. Area makan. Terus kita sengaja taruhnya di sini biar dapat bukaan ke sini. Karena kita suka yang cahaya mataharinya maksimal, udara masuk. Dan di sampingnya nih dapur. Tapi sebelum kita ke dapur, tetangga ada yang dilewatkan tadi. Nah, di sisi yang sebelah sini. Ini apa, perpustakaan, Mbak? Iya, ini multi purpose room juga sih ya, tapi utamanya nih memang kita koleksi buku. Tapi kita bukunya udah kebanyakan, jadi akhirnya kita putuskan kayaknya emang di show off aja sekalian library, tapi juga ruang kerja, ruang belajar anak-anak gitu. Terus mereka main sambil duduk-duduk santai ngeliat ke sini. Iya, dan kalau kalian bikin ruangan kayak gini, pastiin penataan lampunya juga dipikirin ya. Dan itu bikin nyaman untuk area sini nih. Kalau perlu terang lagi di sudut sana, bisa ditambahin lagi nanti mungkin ya. Betul, betul. Dan atau kalau mau hias-hias, di sini kasih LED strip. Ide bagus. Tapi balik lagi ke kebutuhan tetangga semua ya. Kalau emang buat kerja ini udah cukup banget sih. Buka laptop di sini, baca gitu ya. Ini sebenarnya bisa ya Mbak kalau Mbak mau tutup ya? Bisa. Bisa. Tapi sengaja loh dikasih sedikit kanopi gitu ya, transparan supaya tetap cahaya matahari bisa masuk ke sini. Jadi kesannya kayak indoor outdoor untuk jadi aksen, tapi sirkulasi udaranya nggak ketutup di sini. Keren nih. Siapa yang suka spot ini? Favorit nih. Favorit nih. Nanti kita belum lihat semua, tapi ini salah satu favorit. Kita lihat ke sebelahnya. Ini apa Mbak? Tadi kan udah industrial, udah Skandinavia unsurnya. Tiba-tiba ini jadi agak semi klasik juga gitu. Tapi ini area dapur yang memang nggak terlalu besar nih gitu. Karena ini aslinya lebihan tanah ya. Lurusannya itu ya? Betul, lurusan dari taman. Terus karena suamiku yang hobi masak, jadi aku nanya sama dia, cukup nggak areanya gitu. Terus ternyata buat kita sekeluarga sih cukup ya. Cukup nyaman gitu. Nyaman ini Mbak? Masak, terus untuk lintasan orang-orang lalu lalang tuh juga masih nyaman. Tapi kita juga sengaja bikin kitchen island yang bisa jadi extension ke dining room. Dan ini top table-nya semuanya marmer nih ya? Yang ini sih yang marmer ya. Ya ini apa namanya? Granite tile? Iya, granite tile. Oke, di sini ada detail yang menarik juga nih. Dia masih tetap pakai kanopinya transparan, jadi sinar matahari masih dapat. Ini kalau kalian lihat, kitchen setnya diterangi cahaya matahari loh, bukan lampu. Nah, sekarang kita mau bahas area di belakang rumah yang bikin mager. Kalau saya nih, kalau buat Mbak Dinda bikin olahraga. Gimana nih Mbak ceritanya nih? Ini juga memang kita sengaja, salah satu faktor utama pas akhirnya memutuskan beli rumah ini kan, rumah ini unit second sebenarnya, tapi memang nggak pernah diapa-apain. Itu ada lebihan lahan, dan waktu kita cari potensi yang memang antara kita masih bisa gunakan untuk suatu area tertentu gitu, apakah bikin taman yang luas atau kolam renang. Terus setelah kita banyak pertimbangan, kayaknya waktu itu bikin kolam renang aja deh gitu. Walaupun ukurannya nggak besar ya, karena kan harus ada alokasi juga buat
filter pompa, ya? rangka, mesin gitu iya, kan. benar. Jadi bersihnya mungkin sekitar 2,3 kali 9,5 meter kali ya. Dan itu keputusan yang pas karena waktu pas pandemi kita nggak bisa keluar, ya ini hiburan mereka. Bener sih, anak-anak paling senang sih berenang-berenang. Iya. Saya aja misalnya kalau ngajak keluar anak-anak, tuh yang ditanya hotelnya ada kolam Kalau renangnya. berenang, iya kan. Pertimbangan kita nih kalau dari segi realistisnya gitu ya, biasanya kalau ada unsur air di rumah bisa agak lumayan ningkatin value dari rumah itu gitu. Iya ya? Ya kalau ada kolam gitu, pasti biasanya agak lebih tinggi Bener tuh sih. harga value-nya. Bener sih. Semoga benar ya. Benar, saya pernah dengar istilah itu. Jadi kalau bikin kolam renang memang ada kos tambahan gitu. Tapi ketika suatu saat dalam keadaan tertentu rumahnya harus dilego gitu atau dijual, itu nambah value dari rumah, nambah nilai jual dari rumah. Mantap. Selain itu Mbak, kalau ada kolam renang ini kan ada gemericik air ya. Iya betul. Ya, jadi lebih rileks gitu ya. Terus misalnya kalau punya kolam renang yang di dalam rumah ya, atau semi outdoor lah ya, itu jadi passive cooling ke bagian dalam rumah. Karena kan unsur air ya, itu dingin hawanya ke dalam rumah. Atau deh, gimana Iya, Mbak? betul. Karena kita nggak pakai AC kan sebenarnya rumah ini karena sengaja banyak bukaan. Oh iya bener ya? Jadi Jadi AC hanya di kamar-kamar? Di kamar-kamar aja gitu. Sempat sih mikir cuma kayak malah kayaknya harus banyak yang ditutup juga gitu biar AC-nya ini. Sedangkan kita malah suka kalau gerah ya tinggal dibuka full. Ini Oh bisa iya. nih dibuka Ini full. bisa dibuka full nih ya? Oke. Jadi ya tinggal buka aja semuanya. Asik. Menarik. Mbak, itu kan ada tangga, itu menuju kemana ya? Itu juga salah satu tangga yang langsung ke mini rooftop sih kita bilangnya. Sekarang kita lantai 1 kayak udah semua ya nih Mbak? Lantai 1 udah semua sih. Iya. Tunggu. Tadi kolam renang kedalaman berapa ya? Oh iya, kolam Lupa renangnya ini menurun. Jadi ini nggak terlalu dalam yang area kecilnya. Oh, oke. Ini sekitar 60-an, ini sampai 1,5 meter. Sampai 1,5. Jadi insya Allah aman sih. Aman ya buat Buat anak-anak aman. Mantap. Oke, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya yuk. Tetangga, jadi kita sekarang mau ke lantai 2 dan ini kita melewati tangga yang cukup lebar. Ini prediksi saya sekitar 1 meter lebih atau 120 cm. Di sini ada bukaan jendela supaya bisa kelihatan langsung view-nya ke kolam. Yuk, kita lihat dan kita bakal lanjut ngobrol sama Mas Oki. Nih, kita udah bareng Mas Oki nih. Mas. Siap, Mas, dari izin? bawah ya. Nggak apa-apa, kita izin home tour lantai 2 boleh ya? Boleh, silakan. Siap. Ini jadi dari area tangganya bisa dilihat nih langsung. Di atas tuh sebenarnya kamar, semuanya kamar di atas sama laundry area kita bilang sama mini rooftop tadi dibilang. Ada berapa kamar Mas lantai 2? Setelah renovasi itu ada 3 kamar. Dulu waktu awal kita beli cuman ada 2 sebenarnya. Nanti penjelasannya pas sambil jalan deh. Kita sambil jalan ya. Di sini ada cahaya masuk berasal dari jendela-jendela itu tuh. Kita boleh lihat ke Boleh? atas? Yuk. Kita sekarang mau ke kamar yang mana dulu? Nah, bebas. ini kamar utama, 2 ini adalah kamar anak. Nah, yang tadi kita bilang dulu tuh waktu pas beli, kita cuman ada 2 kamar. Jadi cuman hanya kamar utama sama kamar anak di sini. Jadi dulu ini belum ada, 12 saja. Void Nggak ada. ke bawah gitu? Nggak void, tapi dia memang langsung tembok. Langsung. Plong aja. Akhirnya ya udah kita bikin pembatas di sini jadi kamar 1. Oke. Gitu. Jadi kayak living room gitu ya di lantai. Dulunya awalnya, iya. Menarik. Kita lihat kamar utamanya dulu yuk. Oke, yuk. Silakan. Nah, ini kalau misalnya kamar utama, kalau dari layout awalnya, dulu itu jadi kalau misalnya pas masuk, sebenarnya pintunya tuh di sini, di tempat kita berdiri. Oh, jadi agak masuk dia? Iya, agak masuk. Nah, di sini ada pintu lagi di sebelah sini untuk ke balkon, gitu. Nah, untuk di balkon, cuman pas kita pikirnya kan karena kita bikin bangun kamar anak di sebelah. Itu kan belum ada kamar mandinya. Iya. Jadi gimana caranya kita bikin tiap kamar tuh ada kamar mandi. Nah, makanya jadi kamar mandi awalnya yang di kamar utama, jadi kamar mandi yang nanti di kamar mandi anak. Kamar mandi anak. Nah, di sini kamar mandinya kita bikin baru, kita perluas lah bagian balkonnya. Oke. Gitu. Jadi ini kamar mandi sama Kamar mandi walk-in sama closet. kita bikin walk-in closet. Oke, nanti kita lihat bareng. Iya. Kita lihat. Nah, kita masuk ke areanya kamar. Kamar dulu nih. Wih, keren ya. Kita jadi dulu yang kamar mandi utamanya itu ada di sisi yang di lemari ini kita tutup. Jadi itu untuk kamar mandi anak nanti. Ini temanya apa nih, Mas? Ini kita selarasin sama yang di bawah sebenarnya. Yes. Kita bikin ke Skandinavian Skandinavi sama ya. industrialisnya. Oke, ini luasannya inget nggak, Mas? Sekitar 4 kali 5 ya. 4 kali 5 ya. Asik.
Kita putar dulu. Wah, mantep ini bukaannya di mana-mana ya, tetangga. Yang di depan situ itu balkon. Nah, dulu juga balkonnya kebagi dua nih. Jadi kan kita lihat ada pintu nih, ada dua. Jadi balkonnya tuh misah. Cuman pas kita lihat ini ngapain pisah-pisahin segala ya. Makanya itu kalau misal nanti lihat itu balkon kita jadiin satu, kita panjangin. Akhirnya disambung. Disambung. Oke, mantap. Ini backdropnya pakai apa, Mas? Ya lagi-lagi untuk menghemat budget, sebenarnya cuma hanya pakai kayu biasa aja. Oh, DIY nih? Nggak, bukan dia, Mas. Kita minta sama kemarin pas renov untuk dibikin, kita kayak gini ya, bikinnya jadi dari kayu, langsung dicat. Oh iya, jadi nggak polos banget gitu ya? Iya, jadi yang penting ada motifnya juga, dia nggak terlalu polos. Menarik. Kalau di sini nggak polos, di depan tempat tidur malah polos. Biasanya orang-orang tetangga online yang lain tuh ada yang ngasih TV di kamar, Mas. Nah, ini salah satu yang baru kita renov. Nah, kita sengaja nggak pakai TV, kita pakai yang di atas. Oh, proyektor. Proyektor. Iya. Oh. Gitu. Jadi bisa santai ya nontonnya ya, aplikasi. Kita tim mager ya, jadi. Iya. Jadi ini cocok buat yang mager-mager di kamar juga nih. Kita boleh lihat balkonnya nih? Boleh. Ayo Mas, silakan Mas. Wow, ini dia balkonnya. Balkonnya. Oke. Ini dulu kepisah nih, makanya kita jadiin satu kan. Dipisahin nih tadinya ya? Iya, dipisah. Jadi bener-bener balkonnya nih cuma bikin dua bener-bener kepisah kayak gitu. Depan jendelanya aja. Iya, depan jendelanya aja. Ini pun ya makanya kita jadiin satu. Oh iya, tambahan nih topi-topiannya. Iya. Dan ini balkonnya cukup ya. Mantap ini idenya. Ini lebarnya hampir 1 meter. Lebarnya hampir 1 meter. Nyaman juga ini. Oke, kita bahas lagi ke dalam. Ya, saya penasaran sama kamar mandinya terus karena baru kan. Nah, ini untuk area walk-in closet. Dulu juga ini belum sampai ke sini nih. Dulu hanya sampai sini aja. Pintu kamar mandinya di sini. Cuma kita pikir pas setelah sambil renovasi yang kedua, kita bobok aja. Ini dulu kan yang balkon saya bilang tadi, yang pintunya dari depan. Kita bikin majuin, tapi kita bikin walk-in closet yang baru. Nah, yang di sini kita bilangnya clovis, jadi closet sekaligus sama ruang kerja sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya untuk barang-barang yang di sini, furniturnya juga kita reuse. Kita pakai lagi barang-barang gimana caranya kita bisa pakai lagi untuk menghemat budget. Bener-bener kayak Tetris. Jadi ini bagian, jadi nggak langsung full kayak begini. Jadi mungkin bagian sini cocoknya di sebelah mana ya. Makanya kita taruh mungkin ada sebelah kiri. Kalau untuk yang area sini untuk sebelah mana ya. Oh, jadi ada penyesuaian-penyesuaian ya? Iya, ada. Karena furniture-nya bukan dibuat untuk area ini sebenarnya. Iya, nggak custom langsung full jadi gitu. Dan ini terang nih. Wah, ternyata ada skylight-nya loh. Skylight-nya. Saya kira lampu loh. Jarang-jarang loh saya lihat area multifungsi kayak gini. Multifungsi dalam arti, ini kan walk-in closet ya Mas? Sebenarnya walk-in closet. Pakaian. Tapi dijadiin tempat kerja. Keren Mas idenya. Walaupun di bawah udah ada ya. Di bawah udah Cuma ada. kan kadang-kadang kita kalau lagi istirahat tiba-tiba harus meeting dadakan. Harus meeting butuh tempat ruangan agak-agak sepi kan. Ya kita masih naik ke atas. Bener-bener. Sementara misalnya di bawah lagi ramai anak-anak gitu kan, bisa di sini lebih tenang nih. Keren Mas idenya. Keren asli. Kita lihat, hampir lupa tadi kamar mandinya belum kita bahas. Iya, ini untuk kamar mandi utama. Oke. Cakep nih kamar mandinya clean, terus dia pakai bathtub, kemudian dipisah nih area basah, area kering. Menarik Mas. Ini saya pernah ya bahas di rumah contoh Mas. Tapi saya belum pernah ketemu owner yang pakai langsung. Itu rasanya gimana? Sebenarnya memang karena kita lihat karena peralatan suka beda-beda tuh kebutuhannya. Makanya jadi ya biar kita juga nggak rebut-rebutan biasanya. Kalau misalnya gimana? Nggak tunggu-tungguan gitu. Nggak tunggu-tungguan. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya ya udah mau sikat gigi duluan ya udah sikat gigi duluan. Tapi gitu ada ini nggak sih bonding nggak sih sebenarnya misalnya barang itu bagian dari salah satunya ya. Jadi bisa kalau misalkan masih kita buru-buru belum mau langsung mandi ya mau sikat gigi ya sambil ngobrol segala juga bisa jadinya. Iya, saya belum pernah ketemu usernya langsung yang pakai 2 kayak gini. Ternyata Mas Oki dan Mbak Dinda pakai. Menarik insight-nya. Jadi kalau misalnya punya kamar mandi yang cukup luas, bisa kalian coba tuh bikin 2 wastafel. Ayo Mas, kita ke kamar lain. Oke. Sekarang kita masuk ke kamar anak. Siap.
Ini kamar area yang tadi saya bilang kita tambahan kita bikin penyekat dinding untuk bikin satu kamar baru lagi. Oke. Kita lihat. Nah, ini kelebihannya itu memang masing-masing kamar ada kamar mandi. Dulu karena kita belum ada kamar, kita kasih dinding, kita awalnya bingung mau bikin kamar mandinya di mana ya. Kayak satu-satunya cara ya udah mau nggak mau ya udah kita bobok aja deh untuk kamar mandi anak. Akhirnya yang di sini kalau misalnya lihat ada pintu, ini adalah kamar mandinya buat di kamar anak ini. Gitu. Menarik. Jadi ini tadinya area ya living mungkin ya, dulu lantai awalnya. 2. Cuma akhirnya peruntukannya jadi untuk kamar anak ini. Menarik. Ini inget nggak Mas luasannya berapa nih? Ini kurang lebih nih kayak di bawah tuh kan pas banget sama yang library ya. Ini kurang lebih 3 panjangnya itu paling sekitar ada 5. Selain cukup luas ya, saya suka juga ini nih. Cross ventilation. Jadi ini bukaan ya. Iya. Jendela dari belakang ke bagian depan. Jadi ini kalau dibuka nih, kena angin tuh kelihatan gitu. Iya. Nyaman gitu. Soalnya emang kebetulan dia buat posisinya itu kan menjorok ke sana ya. Dan tadi kan ada taman samping di bawah, di sebelah kiri itu ini sebelah dapur. Oh iya. Tapi kita nggak penuhin atasnya. Makanya jadi untuk sirkulasi ada jendelanya juga kita bikin kayak gini. Kita lihat sebentar aja yuk. Ini kamar mandinya Mas. Siap. Ini tadi Silakan. kamar mandi utama nih? Ini awalnya kamar mandi utama. Jadi dulu itu pintunya dari sana. Dari sisi yang sebelah sana. Dibaliklah pintu jadi sebelah sini. Dijadikan kamar mandi. Mantap. Ini juga cukup ya. Modelnya linear, jadi closet, wastafel, dan area shower. Dan dia masih dapat bukaan jendela ke area samping taman itu tuh. Oke, cakep Mas. Kita lihat kamar ketiga. Boleh? Kamar ketiga. Ya, sekarang kita masuk ke kamar anak. Oke. Yang kedua. Oke. Lebih beda dia memang mungkin kurang lebih sebenarnya mungkin ukuran sama ya. Memang mungkin dia agak lebih lebar dia. Sengaja kita bikin kayak gini supaya pas begitu masuk ada area kerasa lebih luas dia untuk area di sininya karpetnya. Dan waktu itu kita bikin sengaja yang ada double bed di bawahnya. Jadi kalau misalnya ada saudara nginep atau apa itu bisa dibuka kan. Oh ini bed. Iya, dia ada ini juga kasur juga. Saya kira storage aja. Kan saudaranya lumayan banyak nih sepupu-sepupunya. Jadi kadang-kadang kita mau nginep nih atau apa ya udah daripada kurang kasur atau apa ya makanya kita tambahin yang ada bisa kita coba gunain lagi di bawahnya. Mantap idenya nih. Dan dia dapat view dan bukaan ke kolam renang. Ini view-nya ke kolam. Dan ini kamar mandi. Ini kamar mandinya. Nih beda juga nih temanya. Itu nih. temanya. Ini minimalis nih ya. Luasannya juga, wah ini 1,5 meter nih. 1,5 meter kali sekitar 3,5 meter. Dan ini terang tanpa lampu ya. Kalau misalnya pagi-pagi, siang-siang, sore itu terang karena di sana ada bukaan. Pakai jendela, kaca, boven, jadi model zigzag gitu. Nggak usah dibuka tutup, jadi dia kebuka terus. Mantap. Nah itu kita tadi barusan udah lihat area indoor, kamar-kamar. Sekarang kita lihat area outdoornya lagi. Ayo, Mas. Ya. Wow. Ini kita bilangnya area laundry, mini rooftop, bisa juga olahraga juga, sama tempat santai juga. Dulu yang pas di awal, hanya sampai sini nih batasnya. Nih. Nah ini dia yang menarik nih, detail menarik nih. Lantainya ada lantai kaca loh. Ikan bukan di bawahnya. Orang ya ada. Iya, kita waktu pas perluasan ini, kan kita ngeliat di bagian lantai 1 ya, itu kayak ini cahayanya dapat dari mana ya, yang pas area pool deck tadi. Nah makanya akhirnya kita putusin, oh yaudah kita pakai kaca tempered aja biar ada cahaya masuk ke bawah, jadinya nggak terlalu gelap. Menarik. Ini ada pojok apa nih? Tempat serbaguna buat tempat duduk kita nyantai juga di sini. Oke, tadi udah di-mention juga ini jadi area olahraga juga. Menarik, di sini kalau olahraga jam 12 siang, Mas. Lumayan kalau mau sauna. Nah, ini apa nih, Mas? Nah, ini yang dibilang mini rooftop. Selain ada tempat duduk juga, ini bisa ya makanya kita hias ada lampu. Jadi kalau malam itu kita nyalain ya lumayan ada suasana lampunya. Benar. Kita juga pakai tempat jemur. Nah, tempat jemur baju itu yang ada di atas. Oh iya. Jadi dia nggak makan tempat. Kadang-kadang kan ada jemur baju harus taruh di halaman atau apa. Nah, kita kan karena gimana caranya semua area tuh bisa terpakai. Oke. Gitu. Jadi kan kita pakai ini buat jemur baju. Keren ya. Jadi kalian udah lihat area servis, area jemur, jadi satu di satu area. Itu pemanfaatan ruang yang bagus sekali. Pantesan mager, Mas. Makanya kita bilang kan rumahnya bikin mager. Kalau tangga ini tadi nyambung ke Nah, ini tangga yang
nyambung ke area kolam. Jadi kalau misalnya nanti ada yang habis berenang atau apa, mau langsung mandi di kamar, ya bisa langsung naik dari tangga kolam sini. Oh iya, nggak perlu lewat dalam Nggak lagi. perlu lewat dalam lagi. Jadi kalau misalnya basah-basah, makanya kita pakai tangganya yang perforated, bolong-bolong seperti ini. Nggak becek, nggak genang. Iya, jadi di atas ke bawah. Kita lanjut ngobrol di bawah. Boleh? Oke, tetangga, kita udah ada di akhir tayangan, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ini ke Mas Oki dan Mbak Dinda. Misalnya nih, ini ketika ini kan rumahnya unik ya, jadi saya mendapatkan kesan satu ruang atau satu area itu beda fungsi, beda desain juga. Nah, itu ada cara ngumpulin idenya tuh gimana awalnya tuh? Kalau misalnya untuk ide itu sendiri, sebenarnya banyak ke istri sih. Dia lebih rajin untuk ngumpulin, nyari-nyari untuk apa, idenya kayak apa ya. Bisa dijelasin dari istri saya. Tapi yang pertama tuh memang aku survei dulu gitu ke Oki, ke anak-anak, mau butuh ruangan apa dulu nih gitu. Nanti baru justru ditanya dulu ya? Iya, karena kan rumah sama-sama nih gitu. Oke. Dan biar tiap fungsi bukan cuma jadi estetik aja, cuma betul-betul kepake. Baru dari situ cari deh, biasanya kayak sumber Pinterest, follow akun-akun Instagram gitu, dari YouTube segala macem, terus sampai dapet what do you guys think gitu. Kayaknya oke nggak untuk yang kayak gini. Oke, jadi itu proses ngumpulin idenya ya. Nah itu satu insight juga ya. Jadi bukan apa maksudnya orang dewasa di rumah, kita suami ataupun istri gitu, bukan hanya kita yang nempatin rumah. Jadi harus tanya pendapat penghuni yang lainnya. Betul. Anak-anak juga ternyata ditanya juga ya. Iya, mereka suka ngasih insight-insight juga gitu. Kita nggak pede kalau misalnya mereka bilang kayak nggak oke deh. Oh yaudah deh, jangan gitu. What do you guys think harus dirubahnya apa? Terus kayak mungkin kayak apa, cat tembok juga warna apa. Kalau misalnya warna ini kira-kira bagus nggak, mereka suka nggak. Kadang-kadang mereka juga suka bilang, kayak aku nggak suka deh yang warna ini. Apalagi anak saya yang kecil kan, aku maunya warna ini. Jadi ya nggak jadi. Sedemokratis itu ya. Nah, kemudian setelah ide terkumpul, udah sepakat semua. Nah, realisasinya itu tadi udah sempat disebut renovasi, waktu renovasi. Itu berapa kali renovasi sebenarnya rumah ini? Renovasi besarnya kita 2 kali, kali sih yang besar. hitungan. Paling besar yang pertama ya, Iya. karena kita pas beli rumah ini yang kayak tadi kita cerita, sebetulnya belum ada apa-apa. Maksudnya betul-betul harus agak besar tuh gitu. Kalau Mas Sofi gimana nih? Pas Iya. renov. Iya, kita ya karena pas renovnya di awal itu yang memang yang paling lama, dan makanya kita sempat ngungsi lumayan lama ya waktu itu. Jadi ngungsi lumayan beberapa kali. Itu kalau nggak salah aja pas juga anak-anak pas masuk sekolah. Jadi nyesuaiin timingnya agak-agak agak repot tuh waktu itu tuh. Agak susah ya. Agak susah. Jadi pas renov besar itu otomatis nggak tinggal di sini ya? Jadi sebenarnya dulu itu kita sempat tinggal di Malaysia. Jadi pas beli rumah ini, ya udah makanya pasrahin juga ke arsiteknya. Harusnya secara teori kita pulang permanen udah jadi. Tapi itu juga satu pelajaran sih. Kayaknya kalau bangun atau renov harus diawasin banget. Drama. Ada aja ya ceritanya. Pasti ya? ada, pasti ada. Nah, saya juga pengen dengar cerita dari tetangga online nih. Kalau rumahnya dirasa punya cerita yang bagus, langsung aja DM ke Instagram saya, Abadi Rizky. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu di belakang, nggak nyangka saya bakalan dibikin kolam renang. Ketika punya kolam renang di rumah, mungkin ada apa ya? Ada tantangan tersendiri nggak sih? Tuh yang pas awal bikin kolam renang juga kita sempat nanya dulu ya dari rembukan. Itu kita mau bikin apa ya? Mau bikin taman aja kah? Atau mau bikin kolam nih waktu itu? Masih bimbang-bimbang gitu. Akhirnya kita milih ya udahlah untuk bener-bener aktivitas ada olahraga di dalam, maka kita pilih kolam renang jadinya. Yang jadi tantangan justru space-nya ya. Itu kita sempat maju mundur gitu, kayak ini cukup nggak sih, maksain nggak sih gitu. Jadi kadang-kadang suka ada tuh komentar netizen pasti, mendingan jadi kolam lele gitu. Atau ini maksain gitu. Tapi malah tukang kolamnya yang bilang, oh enggak, ini malah cukup kok gitu, malah dia meyakinkan. Terus arsiteknya waktu itu juga go for it, ya udah, dan ternyata emang ya nggak besar tapi cukup. Maintenance-nya susah nggak sih? Sebenarnya maintenance banget. malah simpel, apalagi kan untuk ini kan bukan istilahnya bukan kolam renang umum ya, kolam renang maksudnya pribadi. Oke. Jadi biasanya kalau pribadi itu cukup seminggu sekali itu juga cukup. Yang penting tuh di vakum, itu kan ada filternya juga harus dikuras. Hanya itunya aja sebenarnya sih. Banyak yang ngira harus kuras air, padahal sih enggak. Paling penting kan kalau kolam renang sebenarnya sirkulasi air itu harus terus diputer. Kalau enggak biar dia nggak ngendap. Sebenarnya minimal ya 2 jam kita nyalain sirkulasi biar dia muter aja. Yang penting. Dalam sehari? Dalam sehari itu cukup sih, karena ya karena tergantung ukuran balik lagi.
Jadi jangan salah kaprah ya tetangga. Jadi kalau kalian lihat arus air itu ketika di syuting nyala itu nggak nyala 24 jam. Tekor dong. Tekor. Tekor listrik. Nah, ngomong soal listrik, berapa dayanya di rumah? Saat ini dayanya tuh 5.500. 5.500. Tuh, 5.500 cukup loh buat kolam renang ukuran segitu. Iya. Ya itu awal-awal tuh karena waktu kita bikin segala macam kan masih sebelum 5.500 sampai 2.500 ya. 3.500 ya. 3.500 itu sebenarnya masih cukup, masih. Tapi memang kalau misalkan AC semua nyala, kolam nyala, dia akan turun. Oke. Itu kondisinya kalau misalnya biasa kan AC kita nyala cuma malam aja ya. Itu kalau semua nyala itu baru turun tuh. Karena kita juga sewain buat syuting sih akhirnya. Suka ada yang nanya kan, daya listriknya berapa gitu. Akhirnya kita tambahin juga. Oh iya, ini rumahnya dipakai buat syuting, disewain. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Suka kalau berminat itu bisa. Buat tetangga online yang perlu rumah atau studio berupa rumah yang bisa dipakai buat syuting, bisa langsung kontak Casa Kalandra. Linknya udah saya taruh di deskripsi juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal renovasi, itu kan berujung pada budget. Nah, kira-kira keberatan nggak kalau saya tanya soal budget? Mungkin kalau di spill perkiraan aja kali ya. Estimasi. Kalau misalnya budget tuh untuk yang secara keseluruhan nih dari awal sampai akhir yang udah ada 2 kali, terus kita ada tambahan-tambahan mungkin di angka 900-an kali ya total gitu. Tapi sebenarnya itu kan nggak langsung one go gitu. Jeda kita untuk renov berikut tuh juga berapa tahun kan. Jadi kayak nabung dulu, nafas dulu dan tahu-tahu dulu gitu, nih apa sih area yang mau betul-betul perlu atau pengen doang. Karena jeda itu yang nanti bakal nentuin ya, kita butuh apa enggak, seleranya masih sama apa enggak. Iya, terus kadang-kadang janjian cuma ikut, tapi ternyata kosnya besar, kan sesuai kebutuhan aja. Keren banget ya obrolan kita kali ini dan ruangannya beda-beda jadi banyak inspirasi nih yang bisa didapetin. Semoga kalian juga dapat inspirasi dari tayangan kita kali ini. Tapi kalau masih mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Casa Kalandra di bawah sini. Linknya juga saya taruh di deskripsi. Makasih banyak ini. Makasih. Iya, sama-sama. Mbak Dinda. Oke, sampai ketemu tetangga di video-video selanjutnya. Ciao. Apa sih namanya? Sebenarnya bentuknya gini. Apa sih namanya? Apa sih namanya, gue lupa. Lu tahu nggak? Ya itulah. Gue lupa.